Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Tauhid dan Akhlak kelas 1E Pendidikan Matematika UN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai makna rukun iman. Adapun subbab materi yang akan kami jelaskan yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ialah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah Rabb dan Raja segala sesuatu. Dialah yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Hanya Dia yang berhak diibadahi. Kepasrahan, kerendahan diri, ketundukan, dan segala jenis ibadah tidak boleh diberikan kepada selainnya. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan, serta Dia bersih dari segala cacat dan kekurangan. Allah memiliki sifat keagungan. Contoh sifat keagungan yang Allah miliki ialah Allah senantiasa menurunkan air dari langit untuk memberikan bumi kehidupan. Selain itu juga pergantian siang dan malam. Lalu ada sifat kesempurnaan serta bersih dari segala cacat dan kekurangan. Allah itu sempurna. Lalu yang kedua ada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Adapun yang diperintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa berhenti. Mereka melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat mutawir dan nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi, setiap gerakan di langit dan di bumi berasal dari para malaikat yang ditugasi di sana, sebagai pelaksanaan perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Yang pertama Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas membagi rizki, Israfil bertugas untuk meniup sangkakala, Ijroir bertugas untuk mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menanya di alam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Lalu ada sifat-sifat malaikat. Yang pertama tercipta dari cahaya, yang kedua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga bukan pria ataupun wanita, yang keempat bersayap atau memiliki sayap, dan yang terakhir tidak bosan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah iman kepada Rasul. Makna dan fungsi beriman kepada Rasul Allah. Kata Rasul berasal dari bahasa Arab Rasulun yang artinya utusan. Menurut istilah, Rasul adalah kata mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu, untuk diamalkan sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia yang mulia dipilih Allah untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Fungsi iman kepada Rasul Allah yang pertama, membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya. Yang ketiga, menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah tanpa pengkultusan terhadap para rasul itu. Yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidupnya. Lalu, beriman kepada Rasul berfungsi sebagai berikut, untuk lebih mengenal dan mempercayai Rob atau Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk. Yang kedua, meyakini bahwa kita hanya patut menyembah kepadanya serta mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Yang ketiga, mengikuti dan meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia lebih mengenal hakikat dirinya bahwa manusia diciptakan Allah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Rasul mengajarkan kepada manusia untuk saling berselisih, mendengki, membenci, bermusuhan, dan berbuat kerusakan, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun alam semesta. Dan yang terakhir, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk meneruskan perjuangan untuk melestarikan aturan-aturan Allah setiap zaman demi kebaikan manusia itu sendiri. Ada beberapa sifat yang wajib dan mustahil bagi Rasul.
Yang pertama, sifat wajib yaitu sidik yang artinya benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah cerdas. Yang keempat, tablik menyampaikan. Sedangkan itu sifat jaiz atau sifat kebalikannya ialah kizib yang artinya berbohong, khianat yang artinya berkhianat, baladah yang artinya bodoh, hikmat yang artinya menyembunyikan. Lalu ada 25 nabi dan rasul yang telah kita ketahui, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. 4. Iman kepada kitab Allah. Definisi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Kitab-kitab yang diturunkan Allah. Kitab-kitab yang Allah turunkan dan Rasul penerimanya. A. Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 2, artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Adapun isi pokok kitab Taurat adalah 1. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. 2. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. 3. Jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah akan hari Sabat atau Sabtu supaya kamu sucikan dia. 5. Berilah hormat kepada bapak ibumu. 6. Jangan membunuh sesama manusia. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan menjadi saksi palsu. 10. Jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. B. Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaumnya. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Isi dari kitab Zabur adalah nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. C. Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud dan menjauhi kerasukan dan ketamakan dunia. Ini dimaksudkan untuk meluruskan kehidupan orang-orang Yahudi yang materialistis. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. A. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu 1. Meyakini bahwa kitab-kitab itu, Zabur, Taurat, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan para rasul. 2. Meyakini bahwa isi kitab-kitab itu benar. B. Cara beriman kepada Al-Quran, yaitu 1. Meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. 2. Meyakini bahwa isi Al-Quran itu benar dan tidak ragu sedikit pun. 3. Mempelajari, memahami, dan menghayati isi Al-Quran. 4. Mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah ayat-ayat Allah yang sudah dibukukan. Suhuf adalah ayat-ayat Allah yang masih berupa kertas atau lembaran.
5. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya bahwa semua orang Islam wajib percaya bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Hari akhir itu dapat juga disebut hari kiamat. Mengenai kapan akan terjadi kiamat, tidak seorang pun dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dan malaikat yang paling utama, yakni malaikat Jibril alaihi salam, sekalipun tidak mengetahui. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang menentukan kapan kiamat dan yang mengetahui kapan terjadinya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187, hari akhir merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani dan percayai adanya sebagai umat muslim, sebab percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman kelima dalam ajaran kita sebagai umat muslim. Dosa besar jika kita sampai menganggap bahwa hari akhir dan segala yang berkaitan dengannya adalah hal yang mustahil terjadi dan tidak pernah terjadi. Selain diwajibkan untuk mengimani adanya hari akhir, orang Islam juga harus percaya bahwa setelah hari kiamat itu terjadi, semua manusia yang sudah mati akan hidup lagi setelah malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup sangsakala. Setelah semua hidup, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab atau ditimbang semua amalnya, baik itu amal kebajikan maupun amal kejahatannya. Dengan demikian, beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan tersebut, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya, dan tidak ada satupun yang tertutupi oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Yang keenam, ada iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang terakhir adalah percaya adanya ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluknya, atau yang lebih dikenal dengan iman kepada takdir. Pengertian iman kepada takdir ini dijelaskan oleh K.H.R. Asnawi dalam kitab Tauhid Jawan sebagai berikut. Maksudnya iman kepada qadar, kepastiannya itu kita percaya bahwa semua kejadian yang dirasakan oleh semua makhluk, baik atau buruk, semua itu dari qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang menunjukkan kemahakuasaan Allah dalam menentukan nasib manusia. Allah Maha Kuasa menentukan segala dikehendakinya. Allah Maha Kuasa dan Maha mengetahui tentang nasib seluruh makhluknya. Allah sudah menentukan nasib setiap makhluknya, tetapi tidak seorang pun yang tahu akan nasibnya. Berdasarkan kitab Tauhid Jawan tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketentuan-ketentuan dan nasib manusia di alam azali yang disebut dengan qada. Adapun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak akan melaksanakan qadla atau ketentuan tersebut, maka disebut dengan qadar. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Adapun menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali sesuai dengan iradah atau kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Menurut bahasa, qadar berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Adapun menurut istilah adalah perwujudan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam qadar dan bentuk sesuai dengan iradahnya. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.